Nah, sistem saraf itu terdiri dari otak dan medula spinalis, itu saraf pusat. Saraf tepi itu adalah saraf yang keluar masuk dari jantung otak maupun medula spinalis. Gampangannya seperti ini. Medula spinalis. Dan saraf tepi itu bisa keluar masuknya dari otak, ya. Namanya apa? Cranialis. Saraf kranial. Dan yang keluar masuknya dari jantung medula spinalis. Spinalis. Jadi secara anatomis gampangannya seperti ini. Dengan saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis, dan saraf tepi itu adalah saraf-saraf yang keluar masuk dari otak, yaitu nervus cranialis, dan keluar masuknya dari medula spinalis namanya nervus spinalis. Dimana saraf tepi ini itu nanti akan seperti itu bentuknya, seperti membentuk tubuh seperti itu sampai ke ujung-ujung tubuh kita supaya terhubung dengan otak, sehingga kemudian kita bisa merasakan, kita bisa menggerakkan, ya. Itu sebetulnya tugasnya otak, ya. Semuanya tugasnya otak. Begitu itu hubungan dengan otak itu terputus, maka di sebelah distal tempat yang terputus tadi itu akan kehilangan fungsinya, ya, kehilangan fungsinya. Misalnya saraf tepinya itu, saraf tepi kan banyak ya, misalnya nervus radialis putus di sini, maka kemudian otot-otot yang disarafi oleh radialis di sebelah distal ini ya lumpuh, nggak bisa bergerak, karena hubungan dengan otak itu putus. Begitu juga sensorik di sini, itu kan dibawa naik untuk disadari ke otak, putus di sini, ya sudah, sini mati rasa, lumpuh, yang disarafi oleh nervus radialis. Jadi untuk bisa melakukan fungsinya, maka semua anggota tubuh kita itu harus terhubung dengan otak. Pak, kalau otonom itu gimana, Pak? Apa juga harus terhubung dengan otak untuk melakukan fungsinya? Sama. Hanya otonom itu kan pusat kesadarannya bukan pusat kesadaran yang disadari, ya, tapi pusat otonom yang ada di batang otak sampai otak tengah, yang kita tidak bisa merasakan, mengaturnya. Tapi harus terhubung sampai di situ juga, agar kemudian otonom itu berfungsi. Nah, fungsinya secara umum itu apa? Otak atau saraf, sistem saraf.
fungsi terbesarnya yang ada di saraf tepi dan di saraf pusat itu hanya dua, fungsi sensorik dan motorik. Ya. Ini ada di saraf tepi, di medula spinalis, di otak, ada semua. Contohnya misalnya di sini, ini skematis ya, tidak seperti ini. Misalnya ini adalah reseptor sensorik, misalnya miliknya nervus radialis yang merasakan sensasi di daerah punggung kanan ini. Maka kemudian apabila ada stimulasi berupa sentuhan misalnya, maka sentuhan itu ditangkap oleh reseptor yang ada di sini, kemudian dibawa naik, ya. Bawa naik. Nervus radialis itu bagian dari plexus radialis, dia keluar dari C5 sampai torakal 1, masuk ke medula spinalis di C5 torakal 1, kemudian naik ke otak untuk disadari di talamus, kemudian pusat kesadaran sensorik itu ada di korteks sensorik sini. Maka kemudian terasalah seseorang yang dicubit di sini, terasa apabila ini sampai di sini. Sehingga orang dicubit itu tidak terasa, kemungkinan kelainannya ada di mana? Sepanjang ini. Jadi reseptornya rusak juga bisa mati rasa. Misalnya di sini pernah kena luka bakar parah begitu ya, sehingga kemudian kulitnya diganti sikatrik dan tidak ada reseptornya, ya mati rasa sini. Rusaknya di sini reseptor. Ininya masih bagus semua, sampai ke otaknya masih bagus. Tapi sini mati rasa. Tapi sininya tidak masalah, normal semua. Karena memang yang rusak hanya kulit yang ada reseptornya di sini. Putus di sini juga mati rasa, misalnya radialisnya itu putus di sini. Ya sini mati rasa. Walaupun di sini reseptornya kulitnya masih bagus, tapi kemudian putus di sini, atau putus di sini, atau putus di sini sepanjang perjalanan radialis. Kalau putusnya di sini, mati rasanya di sini saja. Tapi kalau putusnya di sini, mati rasa sampai di sini. Kalau putusnya di sini, di aksila, mati rasanya di sini. Nah, ini kan milik radialis semua Pak di sini. Iya. Tapi kalau putusnya di sini, yang di sini kan masih terhubung dengan otak. Karena semua gejala itu pasti di sebelah distalesnya. Tapi kalau putusnya sini, ya sini mati rasa, sini mati rasa, yang sini masih normal. Ya, seperti itu. Jadi putus di sini ya bisa mati rasa, putus di sini mati rasa. Kelainan di si medula spinalis di daerah di sini juga bisa mati rasa. Tapi kalau kelainan di medula spinalis di daerah leher misalnya, itu mati rasanya tidak hanya milik radialis ya, tapi semuanya. Misalnya putus di daerah leher medula spinalisnya, maka sebelah distalnya itu hilang semua kan. Jadi yang menuju ke lengan ya hilang semua, ke badannya hilang semua, ke tunggai ya hilang semua. Karena seperti ini. Ini misalnya putusnya di sini. Putusnya begini medula spinalisnya.
Sensorik di sini mati rasa semua, karena begitu ini mau naik ke otak berhenti di sini, mau naik ke otak berhenti di sini semua kan. Nggak sampai ke sini ya mati rasa. Nggak ada gunanya ini yang utuh, masih utuh, masih bagus bentuknya, nggak berguna, karena ada putus di sini. Kecuali kalau putusnya ini tidak total, masih ada sebagian yang bisa lewat gitu ya, yang mungkin gangguan sensoriknya tidak total. Kalau ini spinal cord injury ya, dengan tetraplegia. Misalnya pasien stroke, kenanya di sini, ya mati rasa juga. Mungkin tidak hanya miliknya nervus radialis ya, tapi mungkin seluruhnya. Kalau kena otak sebelah kanan, berarti yang mengalami masalah di tubuh sebelah kiri, ya, seperti itu. Atau traumatic brain injury, rusak di sininya, korteks sensoriknya, ya mati rasa juga. Yang pertama adalah fungsi sensorik. Jangan salah ya. Fungsi sensorik itu tidak hanya perasa pada kulit. Fungsi sensorik itu adalah panca indera. Ya, panca indera. Ya, ada 5 ya. Ini sensorik. Hanya saja untuk sensorik panca indera ini adanya di nervi cranialis ya. Hanya kulit saja yang berada di nervi spinalis, tapi di cranialis juga ada kulit. Tapi panca indera yang lain itu ada di nervi cranialis. Penglihatan, reseptornya ada di, reseptornya berupa retina mata. Stimulusnya cahaya, dibawa oleh nervus opticus atau nervus berapa itu? Opticus nervus 2 menuju ke pusat penglihatan di lobus occipital di sini. Ya, seperti ini. Orang tidak bisa melihat apabila stimulusnya nggak ada, misalnya tempatnya gelap sekali, kita nggak bisa melihat karena nggak ada stimulus. Terus rusak di retinanya, orang juga mengalami kebutaan. Tapi kalau rusak di retina itu bisa di transplantasi, ya, transplantasi kornea. Tapi kalau rusaknya di nervus opticusnya, kalau mau diganti kornea sampai seberapa pun, ya tetap nggak bisa melihat. Ya, jadi kenapa orang buta itu ada yang bisa transplantasi kornea, ada juga yang tidak bisa. Kelainannya ada di mana? Kalau stroke, kelainannya di sini. Bisa terjadi gangguan penglihatan, bisa. Ini juga sensorik. Dan yang lainnya apa saja selain penglihatan? Pendengaran dibawa oleh reseptor yang ada di telinga bagian tengah, kemudian dibawa oleh nervus 8 vestibuloacusticus,
menuju ke pusat pendengaran yang ada di lobus temporal. Sehingga orang mengalami gangguan pendengaran apabila terjadi kelainan di mana mungkin reseptornya. Kalau reseptornya yang mengalami kelainan bisa diganti dengan atau dibantu dengan alat bantu dengar, ya, karena fungsinya seperti amplifier ya, jadi meningkatkan frekuensi suaranya, frekuensinya itu bagi pasien ini itu terlalu lemah. Alat bantu dengar itu menaikkan frekuensinya, sehingga kemudian reseptor yang lemah ini kemudian bisa menangkap, sehingga kemudian sampai ke otak sehingga bisa mendengar. Ya, orang nggak bisa mendengar itu kelainannya nggak mesti di telinga, ya. Mulai dari telinga, nervus vestibuloakusticus sampai ke pusat pendengaran yang ada di otak, di lobus temporal. Orang mengalami stroke bisa saja mengalami gangguan pendengaran kalau memang yang kena itu daerah di sekitar lobus temporal, walaupun jarang ya. Ada pasien kecelakaan lalu lintas, traumatic brain injury, nggak ada masalah apapun, dia mengalami gangguan pendengaran. Dikira ada trauma di sini, periksa nggak ada masalah, ternyata masalahnya ada di lobus temporalis. Pendengaran, penglihatan, mengecap itu pada lidah dibawa oleh nervus berapa? Nervus 7 ya, nervus 7 atau nervus facialis. Itu nervus facialis selain otot-otot wajah, dia sensoriknya itu terasa pada lidah. Kemudian juga pembauan ya, dibawa oleh nervus olfaktorius. Oke, jadi yang pertama adalah fungsi sensorik. Pak, kalau sensoriknya itu proprioseptor, Pak. Proprioseptor itu sensorik yang berada di sendi otot ya, yang menginformasikan tentang gerakan. Ini penting sekali bagi fisioterapis. Bahkan kemudian ada yang disebut dengan terapi proprioseptor ya. Itu gimana Pak? Ya hampir sama dengan ini. Kalau ini perasaan reseptornya ada di kulit ya, tapi levelnya itu hampir sama. Kalau hal-hal yang seperti itu memang mau tidak mau Anda harus menghafalkan. Ya, Anda harus menghafalkan. Misalnya di sini itu miliknya nervus radialis, ya sampai di sini, kemudian di sini ini miliknya nervus ini medianus, terus kemudian di sini ini musculocutaneus. Itu memang harus Anda hafalkan. Ini di sini Anda menghafalkan saraf tepi. Bahkan kalau Anda hafal anatomi dan fisiologi pada saraf tepi, Anda itu memahami proses patologi lesi saraf tepi itu gampang sekali. Karena intinya hanya hafalan di situ. Selain itu juga Anda harus menghafal segmen medula spinalisnya juga. Segmen medula spinalis. Kalau ada orang mati rasa di daerah di sini akibat lesi di medula spinalis,
Ini level berapa yang mengalami lesi? Kalau di sini. Oh, ini C5 Pak. Ya, ini C5. Terus kemudian kalau dia paraplegi Pak, mati rasa mulai setinggi umbilikus ke bawah itu mati rasa. Berarti cederanya ada di level berapa ini? Umbilikus. Torakal 10. Lipat paha torakal 12. Paha bagian depan berapa? Nah, itu Anda harus hafalkan. Segmen medula spinalis. Ya. Nanti akan sampai dimana saya minta Anda untuk menghafalkan. Nah, seperti itu. Dia mati rasa mulai dari ini Pak, setinggi papila mame ke bawah itu mati rasa, atau batas mati rasanya di sini terasa begitu setinggi papila mame itu ragu-ragu dia antara terasa dan tidak. Bawah juga begitu, ada yang terasa ada yang tidak. Berarti ini lesinya mulai setinggi papila mame, mulai dia tidak yakin, tapi lesinya tidak komplit, tidak total, sehingga masih ada terasa. Tapi batasnya setinggi papila mame. Kalau papila mame itu berarti torakal 4 seperti itu. Jadi pada hal-hal yang seperti itu, ya mau tidak mau Anda harus menghafal. Yang ditanyakan. Nah ini jadi antara manusia terdiri dari saraf pusat dan saraf kecil. Saraf pusat itu apa? Otak dan medula spinalis. Saraf kecil secara anatomi, maka saraf kecil itu adalah saraf kranial dan saraf spinal. Secara fungsi, maka saraf tepi itu adalah sensorik dan motorik. Motorik ini berarti yang keluar. Jadi perintah gerak itu dimulai dari korteks motorik di sini, kemudian dibawa turun, ya. Misalnya ini menuju ke ekstremitas bawah ya, nah, sampai ke otot. Arahnya seperti ini. Jadi saraf itu membawa impuls itu searah ya, searah, tidak bolak-balik. Kalau motorik ya arahnya mesti dari atas ke bawah, arah impulsnya. Kalau sensorik dari bawah menuju ke atas secara umum. Nah seperti itu. Ini juga sama. Kalau saya tanya, seseorang itu mengalami kelumpuhan, lumpuh, otot ini nggak bisa bergerak, kelainannya ada di mana? Iya. Mulai dari sini, medula spinalis, saraf tepi motorik, sampai pada ototnya itu sendiri. Ya. Anda kecapean habis lari maraton begitu ya, ototnya yang bermasalah, kecapean, ya lumpuh, ya, lemes,
jatuh, kiri jatuh lagi. Masalahnya di ototnya. Tapi orang stroke, kelainannya di sini, ya lumpuh. Orang cedera medula spinalis di sini, ya lumpuh juga. Bahkan kalau medula spinalis ataupun ya ini tadi yang saya katakan ya, di sini ya misalnya putus, ini juga semua perintah motorik itu berhenti di sini, nggak sampai di sini. Sehingga yang di sini juga lumpuh, yang di sini juga lumpuh, semuanya lumpuh. Ya. Jadi lesi di sebelah distal tadi ya, atau di sebelah distal lesi itu tidak hanya sensoriknya terganggu, motoriknya juga. Motoriknya juga. Sehingga kalau ada orang cedera medula spinalis di sini, maka kemudian yang ini ke bawah lumpuh mati rasa, tapi yang ini ke atas ininya masih normal semua, masih merasakan semua. Lesi saraf itu juga begitu, lesi saraf radialis di sini, maka kemudian nggak ada otot yang lumpuh, hanya mati rasa sini, nggak ada otot yang lumpuh. Kenapa? Karena otot-otot ini, ekstensor, wrist dan jari-jari yang disaraf oleh radialis, itu ternyata mendapat persarafannya itu di sini, sini. Jadi kalau putusnya radialis di sini, itu nggak ada kelumpuhan motorik. Tapi begitu radialisnya putus di sini, ini drop in, yang ini nggak bisa. Tapi tricepsnya masih baik. Tricep kan disarafi radialis juga. Lesinya di sini, tricepsnya masih baik. Loh, Pak ini lesi radialis, tapi kok tricepsnya masih normal Pak ya? Iya, karena dia mendapat persarapan di sebelah proksimal dari lesi. Cabang persarapan di sebelah proksimal. Ya. Jadi pasti ya, kelumpuhan ataupun gangguan sensorik itu di sebelah distal. Sehingga kemudian Anda jadi paham kenapa orang yang lumpuh atau mengalami gangguan gerak dan fungsi itu gangguannya tidak hanya di alat gerak. Orang awam akan berpikir ya bahwa orang yang lumpuh atau tidak bisa melakukan gerakan aktivitas dengan menggunakan ekstremitasnya ini, itu kelainannya ya di situ. Jadi ternyata tidak, bahwa untuk bisa melakukan gerakan atau aktivitas ternyata tidak hanya sistem muskuloskeletalnya yang tetap baik ya, tapi juga sistem neuromuskulernya yang harus baik. Di banyak masyarakat awam yang berpersepsi seperti itu. Orang stroke itu dianggap yang bermasalah adalah tangan dan kakinya yang lumpuh. Ya. Kemudian dipijit, kemudian di IR, kemudian dikerokin, kemudian pokoknya yang diupayakan ininya semua. Ya bukan kemudian itu sama sekali salah, bukan. Tapi kemudian kalau fokusnya itu hanya di sini, ya itu enggak benar.
memang gejalanya itu lumpuh, nggak bisa bergerak, di alat geraknya ini. Tapi masalahnya bukan di situ. Apakah nggak ada manfaatnya, Pak? Dikasih IR, di masas, ya ada. Ini kan tadi akibat kelainan di otaknya ini nggak bisa bergerak. Ya kalau nggak bergerak, coba Anda mencoba tidak menggerakkan ekstremitas tubuh Anda separuh gini, mungkin setengah jam itu rasanya pegel karena sirkulasinya nggak bagus, karena input sensoriknya nggak bagus. Nah sehingga kemudian dipijit juga enak, jadi nggak salah, ya nggak salah. Yang salah itu kalau kemudian persepsinya ini loh, kelainannya hanya di ininya. Apalagi juga kemudian kita paham ada impairment langsung, ada impairment tidak langsung, impairment gabungan. Oke. Sensorik motorik. Nah kalau fungsi saraf tepi sudah hanya itu aja, sensorik dan motorik. Tapi untuk fungsi otak, selain dia pusat sensorik dan pusat motorik, maka otak memiliki fungsi-fungsi yang lain. Medula spinalis, Pak. Medula spinalis fungsinya juga hanya sensorik motorik. Dia hanya tempat lewat sensorik dan motorik. Tapi walaupun hanya tempat lewat, itu ternyata ya penting sekali gitu ya. Begitu ada kerusakan di sini, kerusakannya hanya satu tempat saja di sini, maka kemudian ini ke bawah bermasalah. Nah, fungsi sensorik dan motorik inilah yang penting ya bagi fisioterapis, karena itulah yang memang menjadi tanggung jawab fisioterapi, gangguan gerak dan fungsi. Pada hakikatnya adalah gangguan sensorik dan motorik intinya, walaupun tentunya ya dipengaruhi oleh kognitif. Bahkan di sini itu ada kognitif juga yang mengakibatkan kelumpuhan juga. Dia tidak ada terkait sama sekali dengan sistem motorik. Sistem motoriknya normal semua, tapi dia lumpuh. Lumpuhnya karena kognitif. Itu juga ada kejadian. Jadi karena ini saya alami waktu saya praktek di rumah sakit di Australia, waktu saya kuliah di Australia. Di sana saya juga praktek di rumah sakit khusus traumatik brain injury. Nah itu kejadiannya adalah pasien ini lumpuh. Lumpuh. Lumpuhnya waktu itu tidak spesifik gitu ya, entah itu hemiplegia atau, jadi hampir keempat anggota geraknya itu lumpuh, tapi bervariasi ya lumpuhannya. Sehingga waktu itu diduga kalau orang lumpuh itu kan mulai dari otak sampai ke otot. Sehingga pemeriksaannya ya lengkap. Ya ototnya ya
diperiksa, kemudian kelistrikan sarafnya diperiksa, kemudian elektrolit. Impuls itu kan pada hakikatnya adalah pengantaran muatan listrik ya. Muatan listrik itu paling dipengaruhi oleh elektrolit tubuh. Nah itu juga diperiksa. Otaknya, medula spinalisnya juga diperiksa, di CT scan. Semuanya terlihat baik-baik saja. Ya, semuanya terlihat baik-baik saja. Hingga kemudian dokter koordinatornya, misalnya saraf, itu kemudian menduga bahwa ini adalah histeria paralisis. Ya, jadi paralisis karena faktor psikologis. Pasiennya juga mengatakan bahwa dia lumpuh, dia juga pengen sembuh, dia juga khawatir dengan dirinya. Jadi benar-benar seperti orang yang sakit, benar kan? Jadi pasiennya tidak merasa dia membuat-buat itu, enggak. Nah, setelah kemudian ada dugaan seperti itu, kemudian dikonfirmasi dengan psikolog untuk mencari permasalahan, psikolog dan pekerja sosial medis ya, untuk mencari permasalahan yang mungkin terkait dengan faktor psikologi dari pasien. Ternyata betul, pasien ini adalah wanita usia pertengahan, suaminya ternyata punya wanita lain, anak-anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, tidak ada yang tinggal dengan dirinya. Jadi dia merasa hidup ini diabaikan, ya. Nah, terus kemudian tim ini bekerja, fisioterapi ya tetap harus memberikan latihan seolah-olah pasien ini adalah pasien yang lumpuh, harus diperlakukan seperti pasien yang lumpuh. Tidak boleh mengatakan kamu stres, tidak boleh, tidak, sama sekali tidak boleh. Terus kemudian yang lain juga bekerja. PSM diminta untuk menghubungi keluarganya dan kemudian diceritakan keadaannya. Diminta untuk bisa memberikan support mental, ya, menciptakan seolah-olah keluarga ini adalah baik-baik saja, anak-anaknya menyayangi ibunya, terus suaminya juga diminta untuk menunjukkan kasih sayang dan seterusnya, seperti itu. Semua bekerja sesuai bidangnya masing-masing, yang perawat, fisio, dokter, obat-obatan juga sama ya. Nah, maka kemudian perkembangannya itu mulai kelihatan ya. Tidak sampai 2 minggu ibu ini kemudian sudah bisa duduk, sudah bisa latihan berjalan, hingga kemudian diagnosis itu terkonfirmasi positif, memang histeria paralisis. Jadi histeria paralisis tentunya awalnya itu adalah suspek ya, nggak mungkin histeria paralisis itu tegak di awal. Begitu itu kemudian sudah terbukti, maka itu terkonfirmasi benar diagnosisnya histeria paralisis. Jadi seperti itu. Bahkan kalau mau mau dilengkapi lagi seperti tadi ya yang saya katakan, mungkin tidak hanya keutuhan anatomi ini dan psikologinya ya, tapi juga energinya juga. Atau niat dari pasien. Kalau pasiennya itu menolak untuk bergerak, ya lumpuh.
pokoknya digerakkan, nggak mau diem aja. Ya lumpuh. Jadi orang lumpuh itu ternyata bisa banyak sekali kemungkinan. Kekurangan energi juga lumpuh, kekurangan elektrolit juga lumpuh, terutama kalium ya, kalium. Orang yang kekurangan kalium juga lumpuh ya. Biasanya suruh minum air degan ya, untuk yang kekurangan kalium. Jadi kalau ada orang lumpuh, Anda harus berpikir komprehensif. Ya, kelainannya bisa macam-macam seperti tadi. Oke. Nah, selain sensorik dan motorik yang somatik, ini tadi somatik ya, disadari ya, disadari. Ternyata ada juga yang sensorik dan motorik tidak disadari atau otonom. Nah itu ada di saraf tepi ya, otonom. Kalau otonom itu, sensorik otonom itu reseptornya ada di mana? Kemudian dibawa sensorik menuju kemana ya pusatnya? Misalnya tekanan darah Anda meninggi ya. Anda nggak bisa merasakan mungkin ya. Nggak bisa merasakan. Tapi di dinding pembuluh darah, selain ada reseptor somatiknya, ada juga reseptor otonomnya. Reseptor somatiknya itu adalah yang merasakan kalau misalnya dinding pembuluh darah ini teregang, itu kita merasakan nyeri, teriris, kemudian ada perdarahan, kita merasakan sakit, itu somatik. Reseptor somatik yang ada di dinding pembuluh darah. Pak saraf itu sampai mensarapi tubuh kita yang kecil-kecil seperti itu, Pak. Iya. Iya. Sehingga termasuk juga di ginjal ya, kalau ginjal kita sakit kita merasakan nyeri itu, berarti ada reseptornya. Nah, selain ada reseptor yang somatik atau yang disadari, ada juga reseptor otonom yang ada di dinding pembuluh darah misalnya. Begitu tekanannya meninggi, maka reseptor ini akan menerima stimulus tekanan yang meningkat ya. Maka kemudian dia akan dibawa naik. Dia akan menuju ke pusat otonom yang ada di batang otak. Tidak perlu disampaikan ke korteks. Korteks adalah pusat kesadaran. Itu sampai di batang otak. Kita tidak menyadarinya. Kemudian mekanisme yang terjadi adalah mekanisme homeostasis atau mekanisme pertahanan tubuh. Apabila kemudian tekanan darah itu meninggi dan diinformasikan sampai ke batang otak dan kemudian di sini menangkap, maka batang otak itu akan memerintahkan motorik otonom yang kita tidak merasakan menuju ke dinding pembuluh darah, di mana di situ di tunika yang tengah ya. Jadi dinding pembuluh darah itu ada 3 ya. Yang ada otot polosnya itu adalah yang tengah. Maka kemudian otot polos di sini diperintahkan oleh otonom untuk relaksasi. Kalau dia relaksasi, maka kemudian
dia akan menjadi vasodilatasi. Kalau terjadi vasodilatasi, maka apa yang terjadi? Tekanan darahnya menurun. Ya. Jadi lumen seperti ini, kalau kemudian dia menjadi rileks, menjadi lebih besar, tekanannya menjadi menurun. Seperti Anda punya selang, kalau Anda kecilkan, maka tekanannya akan meninggi. Tapi begitu Anda tidak pencet, menjadi lebih lebar, dia hanya mengalir, tidak memancar. Nah, itu adalah mekanisme otonom yang terjadi. Ya. Sehingga kalau mekanisme otoregulasi seperti itu masih bagus, maka tekanan darah pada manusia itu akan relatif normal terus. Ya, karena dijaga oleh mekanisme otoregulasi seperti itu. Nah, itu bekerja secara otonom, baik yang sifatnya sensorik maupun yang sifatnya motorik. Motorik otonom ada tiga. Anda mungkin sudah paham ya tentang otot-otot jantung, yang kerjanya otonom, kemudian otot-otot pada saluran pencernaan yang bekerjanya juga otonom, otot-otot di lubung udara. Walaupun kita tidak bisa mengatur sepenuhnya, tapi apakah kita tidak bisa mempengaruhi otonom? Bisa. Ya, kita bisa mempengaruhi otonom. Ya. Apa yang kita lakukan, misalnya kita melakukan relaksasi ya, kita merasa apa ya, kepalanya pusing, mungkin ini tekanan darah meninggi, saya harus relaksasi. Nah, saya ambil nafas panjang, kemudian saya relaksasikan tubuh saya, maka kemudian relaksasi ini tidak hanya pada otot-otot yang disadari saja ya, tapi juga otonomnya akan terkena. Sehingga kemudian kenapa kalau kita ambil nafas seperti itu, kemudian kita istirahat, tidak bergerak, maka tekanan darah juga akan menurun. Jadi kita secara tidak langsung itu bisa ya mempengaruhi otonom. Oke. Saya ditanyakan tentang fungsi dari saraf, terutama fungsi sensorik dan motorik ini ya. Ini juga sama ya. Jadi sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Ini secara anatomi. Secara fungsi, saraf tepi itu fungsinya adalah, loh Pak, ini kok otonom dan somatik, kok sensorik dan motorik Pak? Yang benar yang mana? Jadi sama benarnya ya, sama benarnya.
Tapi kita membagi sensorik, motorik. Ya. Sensorik ini tadi ada yang somatik, ada yang otonom. Motorik juga sama, ada yang somatik, bahkan sama saja. Kalau ininya ditaruh di depan, kan jadi begini. Fungsinya adalah otonom dan somatik. Ya, di sini ada sensorik, motorik. Di sini juga ada sensorik dan motorik. Ya kan? Sama saja. Sama saja. Jadi kalau ada buku yang mengatakan bahwa fungsi saraf tepi itu adalah sensorik dan motorik, benar. Ada yang mengatakan buku yang mengatakan fungsi saraf tepi adalah otonom dan somatik, sama, ya, sama betul. Ini ada simpatis dan parasimpatis, ini apalagi nih, Pak? Ya. Jadi otonom itu kemudian berarti menjadi simpatis dan parasimpatis. Ini ada fungsi sensorik otonom simpatis, fungsi sensorik otonom parasimpatis. Oke, jadi simpatis tadi secara umum fungsinya adalah untuk mempercepat, ya, atau memacu, mengakselerasi, menstimulasi. Sedangkan kalau parasimpatis itu ya rem. Kalau ada gambar seperti ini juga sama saja. Ya, bahwa sistem saraf itu dibagi menjadi saraf pusat, terdiri dari otak dan nucleus spinalis. Kemudian saraf tepi yang keluar dari otak itu adalah nervi cranialis ini. Sedangkan saraf tepi yang keluar dari medulla spinalis itu adalah nervi spinalis. Kalau mau dirinci, Anda nanti harus hafal, ya. Nervi cranialis itu ada 12. Pasang, ya, 12 pasang. Artinya apa? Ada yang di kanan, ada yang di kiri. 12 pasang. Yang mungkin sudah hafal, ya, mulai dari nomor 1 olfaktorius, optikus, oculomotorius, terus kolektus. Pak, itu apakah untuk mahasiswa fisioterapi harus dihafalkan, Pak? Ya, sebaiknya ada, Pak. Ya, sebaiknya ada, Pak. Ingat bahwa Anda adalah tenaga kesehatan, ya. Secara umum Anda adalah tenaga kesehatan. Kalau masyarakat awam
itu kemudian bertanya pada Anda yang dianggap sebagai tenaga kesehatan, itu harapannya adalah Anda tahu. Jangan sampai Anda ditanya oleh pasien, itu kemudian jawabannya, saya tidak tahu, ini bukan bagian saya, ini bukan urusan saya. Kalau mau tahu masalah ini, ya silakan tanya ke dokter spesialis saraf. Ya. Mestinya nggak seperti itu. Ya. Mau bertanya kepada siapa lagi masyarakat awam kalau tidak kepada tenaga kesehatan? Ya paling tidak Anda tahu sedikit banyak, paling tidak sedikit lah. Ya. Yang banyaknya nanti untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke dokternya, misalnya seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian ya ditanya ada jawabannya tidak tahu, itu bukan urusan saya, itu bukan bagian saya. Nah sehingga kemudian misalnya ditanya, ini daerah pipi saya ini kok rasanya sakit sekali, kemerahannya sekali, bahkan lebih berat dari sakit gigi. Ya misalnya, katanya dokter itu saya menderita trigeminal neuralgia. Apa itu Mbak? Neuralgia. Algia itu artinya nyeri ya. Nyeri pada saraf tepi. Trigeminus. Geminus itu nervus 5. Oh, ini ibu mengalami sensitisasi pada saraf kranialis yang kelima. Saraf kranialis kelima itu menuju ke sensorik di daerah wajah. Sakitnya itu nanti akan seperti tajam, seperti terbakar, terus nanti menjalar. Nah, paling tidak sedikit seperti itu Anda tahu. Apalagi nanti trennya itu pasien itu akan semakin pintar ya. Kenapa? Karena informasi tentang kesehatan itu sekarang terbuka ya di internet itu. Ada ketikan trigeminal neuralgia gitu misalnya, pasti akan muncul banyak sekali. Dan kalau itu pasien, ya pasti dia akan mencari tahu itu, dan dia akan belajar membacanya itu sampai kemana-mana tentang itu. Sehingga suatu saat kalau Anda tidak siap, Anda akan malah dibului oleh pasien Anda. Karena dia hanya mempelajari satu itu aja. Apa sih trigeminal neuralgia? Oh, dia membaca mana-mana. Nah, sehingga semakin banyak pengetahuan medis atau ya hal-hal yang sifatnya umum tentang kesehatan, semakin banyak Anda ketahui, tentunya akan semakin baik. Ini sama aja ya tadi ya, secara pusat, secara tepi, secara anatomis itu ini, secara fungsi itu ada somatik, otonom, otonomnya ada simpatik, parasimpatik.